dear friends, to pray together. Let's pray. We pray together. Pray begin. Finish. Say greeting to our teacher. Okay, good morning everyone. How are you today? Okay, how are you today? Oke, cukup semangat ya hari ini. Masih semangat belajar bahasa Inggris? Ini baru jam kedua masa kalian sudah tidak bersemangat. Oke, saya izin buka masker ya supaya lebih jelas saya menjelaskannya. Okay, before we continue, I want ask ya for attendance untuk kehadiran saya akan mengabsen. So if you come, please answer present or yes. Okay, for the first, Adis, Present, Miss. Amelia Destinova, Present, ma'am. Amelia Sari. Present. Okay, what about the others? Tia, Rahima. who's absent? Rahima, okay. Keterangannya apa? Six. Sick. So Rahima is sick. Ya, kita doakan. We wish for her. So she will get well. Get well. Soon. Kita doakan semoga dia cepat. Soon. Yang lain ada semua ya. Jadi cuma Rahima yang ada masuk ya. Yes. Okay. Before we continue our matter today, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, I will ask you some question about the lesson that we learned last meeting. Ya, saya akan bertanya kepada kalian tentang materi yang kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Who still remember? Siapa yang masih ingat? Okay, what did you learn? Congratulations. Congratulations. Benar? Kita belajar Yes. tentang congratulations? Yes. Good, thank you. Ya, what is the meaning of congratulations? Ucapan selamat. Ucapan selamat. What else? Apa lagi? I hope. Hope and wish. Hope and wish. Hope and wish. What is the meaning of hope? Harapan. Okay, wish. Doa. Ya, doa atau keinginan. Okay, good. Thank you ya. Jadi kalian masih ingat dengan materi kita terakhir. Kita terakhir sampai membuat percakapan, kemudian you practice mempraktekannya in front of the class, benar? Yes. Tapi untuk yang kali ini kita akan belajar materi lain ya. Tapi sebelum kita masuk materi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi kita nanti ya. Oke, whoever cook something by yourself. Oke, Amel, I make a coffee. make a coffee. Ya, a cup of coffee. Yang lain ada yang pernah membuat sesuatu, masak sesuatu? What else? Siapa lagi yang pernah buat atau pernah masak? Boleh makanan, boleh itu minuman yang kalian buat sendiri. Me. Alright. Oke, dia. What kinds of Fry egg. fried egg? Ya, telur. Ya, memasak dia menggoreng telur berarti ya. Oke, Sacha. Cheese. Make a cup of tea. Oke, membuat minuman teh. Ya, what else? Ada lagi? No. Masih ada? No. Okay, no. Okay, I will ask Amel because Amel answer for the first ya. Jadi saya akan tanya Amel biar dia menjawab tadi yang pertama. Before you make a cup of coffee, what should you do? Apa yang kamu lakukan sebelum kamu buat kopi itu tadi? Menyiapkan bahan. Okay, prepare the ingredients. What else? Apalagi selain bahan yang kita siapkan? Dan alat. Ya. So we prepare about ingredients and the tools. Okay? Can you explain? Bisa menjelaskan secara singkat how to make a cup of coffee? Okay. Please listen your friends. Ya, silakan. Ingredients: a spoon of coffee, stone sugar, a glass of water. Tools: stove, cup, pan, spoon. Step: first, boil some water in a pan with medium heat. Wait until it is really boiling. Secondly, prepare a cup. Next, put a spoon of
coffee in the cup. After that, add some sugar to the cup based on preference. And then, after the water had already boiled, pour the water and in the cup. Lastly, mix it by stirring it. Finally, a cup of hot coffee is ready to serve. Okay, do you understand? Ngerti apa yang dijelasin oleh Amel? Yes. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini kira-kira ada yang mengerti? What kinds of material that we will study? Yang akan kita pelajari hari ini? Prosedur? Prosedur teks. Ada yang tahu apa itu prosedur teks? Apa itu prosedur teks? Tadi apa? Langkah-langkah. Ada lagi? Tutorial. Oke? Cara membuat. How to make. Ya, jadi teks prosedur itu cara membuat sesuatu melalui langkah-langkah tertentu. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari diantaranya. Jadi yang dijelaskan oleh Amel tadi, oke, it's right ya. Oke, thank you Amel ya. Terima kasih Amel sudah bisa memberikan satu contoh. Jadi hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Oke, please give applause for Amel ya. Itu tadi salah satu contohnya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya. Yang pertama yang akan saya jelaskan kompetensi dasar dan indikator. Jadi kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama 3.7 menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks prosedur resep pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua 4.4 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual ya. Tapi kali ini kita tidak akan belajar tentang manual, tapi kita hanya belajar tentang resep atau resipi ya. Kemudian indikator yang pertama mengidentifikasi struktur teks. Jadi kita nanti akan mengidentifikasi bagian-bagian dari teks berbentuk prosedur ya, unsur kebahasaannya. Kemudian yang berikutnya menyebutkan fungsi sosial. Okay, for the next, I will ask you to complete the text. Ya, saya akan meminta kalian untuk melengkapi teks ya berbentuk prosedur dengan menggunakan kata yang tepat. And for the last, dan yang terakhir, menyusun teks prosedur pendek dan sederhana berbentuk resep dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, we see for the last. Yang terakhir kita lihat tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi hari ini, yang pertama ya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur baik secara lisan dan tulis ya sesuai konteks. Kemudian yang kedua menyebutkan fungsi sosial teks prosedur tentang resep. Yang ketiga melengkapi teks rumpang ya, teks rumpang itu jadi nanti ada teks tapi dia tidak lengkap. Kemudian kalian diminta untuk melengkapinya ya. Untuk yang selanjutnya menyusun teks prosedur pendek dan sederhana berbentuk resep dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. Jadi tujuan akhirnya nanti kalian akan diminta membuat teks prosedur ya yang sederhana, kemudian nanti silakan dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. What's the meaning of procedure text? Do you know it? Okay, procedure is a text that shows a process in order.
Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of series. Jadi, prosedur adalah teks yang menunjukkan suatu proses dalam urutan, atau fungsi sosialnya itu adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dilakukan secara lengkap melalui rangkaian-rangkaian kalimat yang berurutan. Selanjutnya adalah generic structure of procedure text. The first is goal. It is contain the purpose of the text. Example, how to make bla bla bla. Nah, yang pertama adalah goals-nya atau tujuan kamu tuh apa sih, sasaran kamu tuh apa sih, mau bikin apa sih gitu. Nah, jadi contohnya menggunakan kata how to make. For example, how to make spaghetti. Like that. The second is material or ingredients. It is content of the materials that used in the process. Nah, yang kedua ini adalah material atau bahan-bahan yang akan kamu buat atau kamu gunakan sebagai tutorial atau rangkaian-rangkaian kalimat yang akan kamu buat untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Gitu. Selanjutnya adalah step. It is contents of the step to make something in the goal. Nah, step yang ini adalah langkah-langkah nih. Mau langkah-langkah seperti apa yang kamu jelaskan untuk mencapai tujuan dari teks yang kamu ingin buat atau tutorial apa yang ingin kamu buat. Gitu. Biasanya menggunakan kata first, second, third, and etc. So, purpose of procedure text itu apa sih, Miss, sebenarnya? Nah, sebenarnya tujuan dari membuat procedure text itu adalah for the first, to explain or to tell the reader how to make or how to operate or how to do something through a sequence of action or step. Nah, yang pertama itu sebenarnya tujuannya itu untuk menjelaskan atau memberitahu kepada pendengar atau pembaca bagaimana sih cara membuat, cara mengoperasikan, atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, tujuan yang kedua itu adalah to explain step or instruction to make or to operate or to do something. Nah, yang kedua itu adalah untuk menjelaskan langkah atau menjelaskan instruksi, cara membuatnya atau cara mengoperasikan atau cara melakukan sesuatu. Selanjutnya yang akan Miss Nanda jelaskan adalah language feature of procedure text. For the first is use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Example, first, second, third, or firstly, secondly, thirdly, and etc. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti kalau di bahasa Indonesia itu kayak pertama-tama, kedua, ketiga, dan seterusnya. The second is use command or imperative sentence. Like, put the noodles on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah, wash the tomatoes blah blah blah, for and etc. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan kalimat perintah seperti taruh mie-nya di mana, potong bawangnya atau cuci tomatnya, dan yang lain-lain. And the third is using adverbials or adverb to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes or 2 hours and etc. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata keterangan waktu untuk menyatakan detailnya waktu, tempat, cara akurat. Nah, misalnya seperti selama 5 menit, selama 2 jam, dan lain-lain. And the next is using action verb like make, take, boil, cook, and etc. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata kerja aksi seperti membuat, mengambil, merebus, memasak. And the last is using simple present tense. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat simple present tense. Oke, sebelum Miss Nanda akhiri, Miss Nanda akan memberikan kalian contoh-contoh dari prosedur teks. So, kalian simak ya.
We're going to make my all-time favorite snack while practicing English through procedural text. Let me show you how to make noodle corn dogs. Now let's prepare all the ingredients and equipment needed for this recipe. For the key ingredients, you will need 4 sausages, 1 egg, a tablespoon of icing sugar, or you can also use granulated sugar, 100 ml of milk, 70 g of plain flour, 70 g of cornstarch, 2 teaspoons of baking powder, a pack of instant noodle, and some cooking oil. For the equipment, you'll need some bowls, fork, glass, skewers, tongs, sieve, whisk, plates, and saucepan. But before we move on, let's take some time to memorize these imperative verbs we're gonna use in this video, such as add, sift, pour, crack, beat, whisk, crush, skewer, dip, roll, fry, flip, remove, serve. Alright, so now you've got everything ready, so let's get started. First, get a big bowl and put the sieve on top of it. Then start adding flour, cornstarch, icing sugar. If you use granulated sugar, please add it before or after sifting. Then add baking powder, half of the noodle seasoning powder, and sift all of these dry ingredients. When you're done, put it aside and get a small bowl. Pour the milk, then crack the egg, and mix it well using fork. Then slowly whisk half of the mixture in a big bowl of flour, making sure there are no lumps. Pour the remaining mixture and keep whisking until it's well combined. Now pour the batter into a glass. Crush up the instant noodle pack, or you can also use any tools, whatever works for you. Make sure to add the remaining half of the seasoning powder, and if you want to give a little kick to it, add some chili powder, shake well, and pour it over a plate. Next, grab the sausages and skewer them. Put the crushed noodle and batter side to side. Grab 1 sausage stick and dip it in the batter, then roll over the crushed noodle. Press down firmly so the noodles stick well. Repeat until you have done all the sausages. Now let's move to the next step. Pour some oil into the saucepan over medium heat. When it's hot enough, grab the stick using tongs and fry it. Flip over when it turns golden brown. Remove it from the pan once it's evenly cooked. And now you can serve it with your favorite condiments. Okay, that's all from me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum. Oke, jadi apa yang akan kalian kerjakan dalam kelompok itu akan saya bagikan di LKPD ya, silakan dilihat. Ini kelompoknya ya, silakan dilihat. Ada materinya, kemudian ada tugas yang akan kalian kerjakan. Silakan dibuka kamusnya, you may open your book, your dictionary, and you may ask each other, boleh bertanya satu sama lain ya dalam kelompoknya. Oke, silakan dibuka. Itu ada 2 tugasnya. Yang pertama melengkapi teks, teks tumpang tadi. Kemudian yang kedua membuat teks prosedur. Oke, you may start from now. Boleh dimulai dari sekarang. Oke, and you may ask. Oke.
untuk arti dari beberapa kata, you may open your dictionary. Boleh buka kamus. Oke. If you don't find, jika tidak menemukan di kamus, you may ask me. Boleh bertanya pada saya. Oke, silakan kerja dalam kelompoknya. Ya, diartikan dulu kira-kira kalimatnya apa supaya tahu jawabannya yang mana ya. So you find the meaning of the sentence, and for the last you complete the sentence by using the appropriate words ya. Terakhir kalian lengkapi dengan menggunakan kata yang tepat. Oke, ada kesulitan? Oke. Mau bertanya? Tanya artinya atau nanya apa? Sudah. Okay, maybe? Do you have any question, Hera? Tidak ada. Okay, the first group. Okay. Group this, hit group this. Okay, the others group. Ada yang tahu what is the meaning of hit group this? Oke? Wadah tahan panas ya. Oke, bisa diartikan ya. Wadah tahan panas atau tempat yang tahan panas. Maksudnya ketika kita masukkan di oven atau microwave itu tidak meleleh. Oke, what's the others group? Kelompok lain? Okay, David, do you have any question? Pertanyaan? Lampi. What is the meaning of lampi? Ada yang tahu? Oke, Amel? Apa? Kental atau mengental. Oke, good. Thank you ya. Oke, Amel tahu. What is the meaning of lampi? Oke. What's about your group? Tahu artinya? Dari bahan, kemudian sampai cara membuatnya. Tepung, flour. Ya, flour kan tepung ya. Untuk membuat, kalau kita membuat agar-agar, ya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mana? No. Oke, Tata. Margarine. Ada yang tahu what is the meaning of margarine? Mentega. Oke, mentega. Ya, mentega, margarine. Sudah ditanya kan tadi kan di depan, di belakang kan sudah ditanya. Oke. Itu tepung yang dari saring ya, ya. Oke, paham semua? 5 menit lagi finish kira-kira sama teks prosedurnya. Ya. Oke.
Oke, kupas. For example, ya misalnya if you want to eat mango, ketika kalian akan makan mangga, ya before you eat, ya you should peel ya the skin first. Jadi kalian harus mengupas kulitnya terlebih dahulu, kulit buah maksudnya, ya. Oke, jadi peel itu artinya mengupas. Oke. Ada lagi? Sudah selesai menjawabnya? You make procedure text ya, simple procedure text. Boleh makanan, boleh minuman, yang simple aja, yang sederhana, yang pendek singkat. Sugar and water dalam kurung mixer should bilang ya, jadi adonannya atau campurannya ya sampai sebaiknya harus sampai mengental. Oke. A half cup setengah cangkir atau 100 gram sugar. Setengah cangkir gula pasir. Oke, good. What else? Ada lagi menanyakan tentang teks prosedur yang kalian buat, misalnya masih bingung cara tanya, cara membacanya boleh atau artinya misalnya membuat. Buka kamus supaya tahu artinya apa, jawabannya apa, buka kamusnya. Ya. So you make sure about the meaning of the sentence. Pastikan artinya itu apa, jangan sampai salah masukkan. Nanti panggang ternyata salah. Mana panggang? Atau tuang atau serve. What is the meaning of serve? Serve. Oke, sajikan. Oke, sajikan. Good ya. Jadi serve itu artinya sajikan atau hidangkan. Oke. What else? Siapa lagi yang bertanya? Warm. Okay, what is the meaning of warm? Warm. Hangat. Oke, hangat, warm ya. Oke. Oke. Okay, how about the prosedur text? Bagaimana dengan teks prosedur yang dibuat? Ada yang ditanyakan? Boleh cara baca, boleh artinya. What is the meaning of? Until. What is the meaning of until? Sampai. Okay, good. Sampai. Ya, jadi sampai. Maksudnya itu di situ dan juga sampai. Oke. Apa artinya? Itu abon ya? Oke, what is pasal? Itu anda daun, fantasi, analisis, satu.
finish? Selesai? Do you understand about how to read? Bagaimana cara bacanya dari teks prosedur yang kalian buat? No. Okay. What do you want to ask? Okay. Taste. Yeah, good taste. Collective. Yeah. Kamu cara buat apa? Jadi judulnya itu di sini kan betul saya the titles ya. How to make benar. Apa benar? How to make. Yang ice. Udah kan? Ada yang stir, stir. What is the meaning of stir? Tulisannya stir, bacanya stir. Apa stir? Okay? Yeah, stir. Okay, you may open your dictionary. What is the meaning of stir? S-T-R tulisannya. Yeah. Apa? Oke, mengaduk. Jadi stir itu artinya mengaduk atau aduk. Oke, we have finished. You may, ya. Kita diskusikan, you may discuss with the others group. Kita diskusikan dengan kelompok lain to check your answer, untuk mengecek jawaban kalian benar ataukah salah. And for the last, you may present. Kamu boleh presentasi ya. Come in front of the class, maju ke depan. Boleh sendiri, boleh juga berdua. So you may pass alone or ya in a couple, boleh berpasangan. Oke, finish. Sudah disalin? Oke, have you finished? Oke, kalian sudah baca di situ di materinya. Materi kita hari ini belajar tentang teks prosedur, apa definisinya, apa bagian-bagiannya, apa. Sudah paham? Ya, cara membuatnya juga tadi kan harus sesuai dengan strukturnya, ya harus sesuai dengan fungsi sosialnya. Selesai? Finish? Finish? Oke. No? Oke, silakan saya tunggu. Tulis dengan rapi teksnya ya. Yang teks prosedur tadi pakai terjemah bahasa Indonesia juga Pak? Bahasa Inggris itu. Okay, do you understand so far? Mengerti dengan tugasnya yang harus dibuat? Yes. Do you have any question? Pertanyaan? Ya. Oke, di materi kalian ada contoh ya. Contoh di situ ada how to make infused water. Bagaimana cara membuat air infus. Apakah di situ ada kata-kata sulit yang kalian tidak tahu? Lihat di langkah-langkah di step. Dari first, next, then, lastly. Itu
Jadi contoh kalian bagaimana cara membuat prosedur. Jadi yang pertama ada title atau judul, yang kedua ada ingredients atau bahan-bahan, and for the last ada the tools, the step, yang terakhir ya langkah. Tools and ingredients itu biasanya digabungin ya, bahan-bahan dia masukin bahan-bahan. Okay, the happiness we check together about your answer. Kita bahas sama-sama ya jawabannya. Okay, who want to be the first? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? What's group? Okay, soal yang pertama. Okay, Zulfa. What is the answer for number 1? The actor is a high-protein dish made from whole grown in margarine with spatula. Jawabannya D. Place. Place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Run in margarine with spatula. The answer is place. Benar? Yes. Kenapa benar? Apa alasannya? Ada yang bisa memberikan alasan? Apa artinya place? Tempatkan. Ya, tempatkan atau letakkan ya. Letakkan apel ke tempat yang tahan panas, kemudian masukkan tepung ke dalam mangkok, aduk Margarin dengan spatula. Oke, aduk margarin dengan spatula ya. Oke, the next for the second sentence. Siapa yang coba menjawab? Wants to try. Oke. Blah 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 in sugar and water. Mixture should be lumpy. Wants to try. Katanya sudah finish. Ditanya sambil dicocokkan ya. Nanti jawabannya benar atau nggak salah. Oke. Store in sugar and water. What the others? Benar? Okay. What is the meaning of stir? Apa tadi artinya stir tadi? Aduk ya. Aduklah gula dan air ya, dibuat campuran ya. Mixture should be lumpy. Jadi campurannya tadi diaduk sampai mengakar. Kemudian ada lagi bla 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 over apples. Okay. Yang kedua, pour. What is the meaning of pour? Pour. Titik-titik ke atas apel ya. Kira-kira yang adonan campuran air sama gula tadi diapakan? Oke, ya. Pour is tuang. Jadi arti the meaning of pour is tuang ya. Pour ya. Jadi tuangkan campuran tadi ke atas apel. Oke, for the third. Oke, the third. Bla 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 at 180 degrees Celsius. Siapa yang mencoba? Apa? Bake. Ya, bake apa artinya? Pangganglah pada suhu 180 Celsius selama 1 jam, oke, sampai sirup golden keemasan. Oke, good ya, thank you. For the last, terakhir. Serve. Oke, serve warm with cream or ice cream. Oke, benar ya, terakhir serve. Apa tadi artinya serve? Sajikan warm, hangat, with dengan cream or ice cream. Ya, oke, benar semua benar ya. Oke, and for the last about the task 2 ya, tugas yang kedua tadi membuat teks prosedur singkat. Oke, we continue. Who wants to be the first? Kayaknya pada ngantuk semua. Pada ngantuk? You feel sleepy? Yes. Supaya lebih bersemangat kita ice breaking dulu ya. Supaya lebih bersemangat.
please, Amel. Yeah. Next friend, we do focus clap. Follow me. When I say morning, you do clap one. When I say afternoon, you do twice clap. When I say evening, you do 3 times clap. When I say night, you do clap, but don't make a voice. Okay, do you understand what Amel explained? Ngerti yang Yes. dijelaskan? Let's do together. Morning, afternoon, evening, night. Oke. Bisa satu kali lagi diulang? Oke, sekali bersemangat lagi ya. Fokus semuanya berarti ya. Kalau sudah ada tidak ada yang salah berarti kalian sudah fokus. Oke. Focus clap. Morning, afternoon, evening, night. Ternyata ada yang bunyi ya, berarti masih kurang fokus. Oke, masih semangat kan? Are you ready? Ready. Ya, siap untuk yang selanjutnya untuk maju ke depan. Semangat? Semangat. Oke, good, thank you. Oke, who wants to be the first? Oke, grup siapa? Grup yang mana yang mau maju untuk pertama kali? Oke, boleh sendiri, boleh berdua, ya maju ke depan, presentasikan apa yang sudah kalian buat di grup kalian. Teksnya tentang apa? Oh, oke. The second group, ya ingin coba. Oke, silakan maju ke depan. Sendirian dari kawan ini? Udah mulai, Pak. Oke. Oke, you may open your mask. Buka masker boleh biar jelas pas bacanya ya. Buka maskernya. Buka aja. Iya, ke bawah kan akan buka boleh. Oke. Oke, the others please ya, silakan didengarkan temannya. I would make number 1 kilogram of glad in use read 2 coconut 1 kilogram of salted beef 1 side salt 2 pandan leaf banana leaf for wrapping. Step: the first 2 coconuts grated, then add the coconut milk. Next, boil the coconut milk first. Add salt and pandan leaves. Then boil until it lost and the taste. After that, trim glutinous spread until covered coconut. Put the stick into the coconut milk, stir until smooth or not sticky. Leave and cool. Then in a round shape, fill in the shredded beef, work in the banana leaves, and shape in according to your taste. Trim for about 3 hours. Remove the lemper and it's ready to serve. Oke, please give applause. Ya, beliau berikan. Oke, ambil as. Ya, apa yang dibacakan oleh temannya tadi? Cara membuat apa? It's good. How to make lemper. Pernah makan lemper? Itu tadi dari kelompok 2. Oke, who wants to be the next? Siapa yang berikutnya? Oke, the first group. You may open your mouth.
coconut ice. Material: young coconut, syrup or liquid sugar to taste. Ice cubes. Proportion take. Keep the top of the coconut so you can see the inside of the coconut shell. When you see a hole in the coconut shell, set aside the coconut water in the container. After the coconut water has been collected completely, split the coconut shell into two parts. Then grate the yolk coconut milk assume a tablespoon. Okay, the next. How to make prepare a glass, then salt and fat and put the coconut flesh into the glass to taste. Add sugar or liquid sugar, 1 tablespoon, or according to taste. Then enter the coconut water that had been set aside into glass until it is full, or 3 or 4 cups if you want to add ice cubes. Add ice cubes and stir. Coconut ice is ready to be served. Okay, good, thank you ya. Please discuss. Apa yang mereka jelasin tentang apa? Yang coconut ice. Es Kelapa. Es kelapa muda atau es degan bahasanya. Oke, thank you. Oke, move on to the next. Siapa yang selanjutnya? Oke, silakan. Sendirian aja, oke, berani ya. Oke, you may start. Silakan yang lain tolong didengarkan. Oke, please give your attention. How to make strawberry juice. What you need? Strawberries. A half cup of water. 2 tablespoons of sugar. Ice cups. Condensed milk. A peanut. A blender. How to make? Wash the strawberry and then cut them into a high pot. Put the strawberries in a blender. And then a half cup water and sugar, ice cup and condensed milk if you like. Then blender them until smooth. Next, pour the juice into a glass. A glass of strawberry juice is ready to drink. Oke, segar ya kayaknya. Apa tadi yang jelasin temannya? Jus strawberry. Jus strawberry. Oke, thank you. Please give applause. Oke, for the last group. Ya, untuk grup yang terakhir. Oke, please come in front of the class. Your voice is clear ya, membuat suaranya jelas. So your friend can hear your voice. Temannya bisa dengar suara. Okay? Please. How to make orange juice. Ingredients: 2 orange peeled up, some ice cup, 2 spoonfuls sugar, tools, a blender, glass and spoon. Step: first, put orange and ice cube into a blender. Second, turn on the blender. Wait until the orange and ice cube dissolve. Third, put 2 spoonfuls of sugar into the blender and turn on the blender 15 seconds. Fourth, pour into a glass. Finally, orange juice is ready to be served. Oke, lebih segar lagi ya. Apa yang dibuat tadi? Jus. Jus. Oke, jus jeruk. Oke, please give applause ya. Oke, thank you for your presentation. Terima kasih sudah maju ya dari setiap perwakilan kelompoknya.
Dari jawabannya tadi soal sudah benar semua ya tadi ya. Melengkapi teks rumpang. Tahu artinya? Okay, you know about the meanings of each sentence. Tahu arti dari setiap kalimat. And you have, dan kamu sudah ya, you have present about the text procedure, about text procedure that you have made in your group. Sudah presentasi text procedure yang sudah kalian buat dalam kelompoknya. Okay, before we end our meeting, I want ask some question for you. Ya, ingin bertanya beberapa pertanyaan. Okay, what did you learn? Apa yang sudah kalian pelajari? Baru saja. Procedures, text. Okay, text procedures. Ya. What is the meaning of procedure text? Who knows about the meanings? Siapa yang tahu? Text procedure itu apa? Okay, ya. Procedure text is a text that explains how people make something step by step. Oke, jadi kata Tia, ya, procedure text is a text that explains to the reader how to make something ya through step by step. Benar? Oke, good, thank you ya. Jadi benar yang dijelaskan oleh Tia tadi itu pengertian dari teks prosedur. What else? Apalagi yang pelajari hari ini selain arti dari teks prosedur? Social function. Oke, social function. What is the meaning of social function? Oke. Social function is to tell or to explain the reader how to make something step. Ya, through step. Jadi tujuannya dari text prosedur itu to explain ya, untuk menjelaskan to the reader ya how to make something through step. Jadi bagaimana cara membuat sesuatu melalui langkah-langkah atau cara-cara yang tertentu. Oke, what else? Apalagi? Generic structure. What is the generic structure? Apa saja bagian-bagiannya? Once ya, mention the generic structure. Siapa yang bisa menyebutkan? Bagian-bagiannya apa saja? Nilai, articles, ingredients, force, text. Oke, the first is title. Apa artinya title? Tujuan. Tujuan atau judulnya. Oke, the next ingredients or material. Tools. Alat dan bahan. Oke, alat dan bahan. And for the last, terakhir apa tadi? Step. Oke, the steps atau langkah. Nah, what else? Apa lagi yang kita pelajari dari teks prosedur itu? Language features. Oke, siapa yang mau menyebutkan apa ciri kebahasaan dari teks prosedur? Oke, kelompok 1, apa saja yang dipakai dalam membuat teks prosedur? Imperative sentence. Jadi menggunakan kalimat perintah. Ya. Oke, the next, apa lagi yang berikutnya? Using simple present tense. Oke, using simple present tense. Oke, what is the ciri-cirinya apa? Dari present tense itu menggunakan kata kerja ke pertama, menggunakan kata kerja ke 1. So in the simple present, ya we use verb 1, ya. Apalagi? Use connectives, menggunakan kata penghubung. Oke, for the last, apalagi yang terakhir kita menggunakan apa lagi dalam menyusun teks prosedur? Using adverbial. Adverbial, ya, menggunakan kata penghubung atau kata keterangan yang menjelaskan waktu, ya, misalnya panggang selama berapa jam misalnya ya, atau cook ya selama berapa menit. Nah, itu namanya adverbial, ya, adverb of time-nya, keterangan waktunya. Oke, so far sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan? Do you have any question? No? Paham semuanya? Yes. Serius? Yes. Okay, before we end our meeting today, ya, like usual seperti biasa, I want the captain of the class to lead your friend to play together. Okay, before we end our meeting today, I want you to collect your task. Silakan dikumpulkan tugas hari ini. Okay, silakan perwakilannya kumpulkan tugasnya ke depan. And I will check first. Saya akan memeriksanya terlebih dahulu. Okay.
tugasnya sudah benar semuanya, dari yang pertama tadi melengkapi teks ya, sudah benar semua. Berarti sudah mengerti, paham arti dan bagaimana cara mengerjakannya. And for the second, tugas kedua juga sudah membuat semua, yaitu membuat teks prosedur. Okay, for the last, the captain please with your turn to pray together. Let's try. We try together. Try begin. Finish. Say greeting to our teacher. Okay, good morning everybody. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga jarak ya, use mask, gunakan masker ketika keluar rumah, kemudian jangan lupa cuci tangan ya. Don't forget to wash your hands after you doing activities ya, outside, setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Okay, thank you very much for your coming today. Terima kasih sudah hadir hari ini, and we learn together, sudah belajar bersama ya. Before I close ya, before we end our meeting today, I will tell you what's material that we learn next meeting. Saya akan menyebutkan materi kita yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, kita masih akan mempelajari tentang text procedure, tapi kita akan mempelajari about the manual. Ya, bukan lagi tentang resipi, bukan lagi tentang resep, tapi kita akan mempelajari tentang manual atau petunjuk ya, petunjuk cara menggunakan sesuatu. Okay, before I close, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.